Rabbi firli wali walidayya. Itu yang bawah saya tuliskan Rabbi firli lana wali walidina. Kalau tujuannya untuk mertua juga, ya, untuk kakek nenek, maka pakai apa? Rabbi firli lana wali walidina. Dan yang keempat, para nabi, malaikat dan orang beriman bisa menolong orang-orang beriman yang lain. Kita masuk dalam pelajaran baru. Ini sudah saya bahas juga nomor 4, nggak usah diulangi lagi. Hadirin, nah, ini 28 Oktober ya, bulan kemarin. Nomor 5 hadirin. Nomor 5 ini masih kelanjutan nomor 3. Kalau nomor 3 anak yang soleh yang mendoakan bapak ibunya, sedangkan nomor 5 adalah kebalikannya. Orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anak-anak dan cucunya di surga. Dan khusus nomor 5 ini dalilnya bukan hadis, tapi Al-Quran langsung. Ternyata di dalam surga kita masih bisa, Pak, memberikan pahala kepada anak cucu kita. Ini yang ngomong bukan ustaz. Makanya kalau nggak pernah ngaji, nggak paham statement ini. Maksud susah di surga bisa saling memberi, bisa. Allah yang katakan. Kata-katanya itu dalam terjemahan Departemen Agama Kementerian Agamanya itu anak cucunya. Coba. Nomor 5 berarti poinnya yaitu orang tua yang soleh dapat mengangkat derajat, ya, anak-anaknya di surga. Anak cucunya. Jadi maksudnya gimana? Anak cucunya ini amal solehnya enggak begitu kuat, tapi ayah, ibu, kakek, neneknya amalnya kuat. Nah, mereka itu surganya 100 bapak ibunya. Sedangkan anak-anaknya surganya 20. Maka mereka diizinkan oleh Allah untuk membersamai anak-anaknya ke tingkat derajat surga 100. Coba kita tampilkan dulu ayatnya. Ini bahkan surat At-Tur nih. Kalau surat At-Tur itu berarti juz ke-27. Ya, dia rangkaiannya sama Ar-Rahman, At-Tur, kemudian habis At-Tur itu At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid. Itu rangkaian ayat-ayat juz ke-27. Ya, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Surat ke-52 ayat 21. Coba saya buka dulu nih ayat ke-17-nya. Jadi dari ayat 17 sampai ayat 21 Allah sedang menjelaskan tentang orang-orang yang sudah masuk surga. Makanya rangkaiannya pada ayat 21-nya itu. Dalil pembicaraan nomor 5 kita juga saya buka dulu. Ya, surat At-Tur, surat ke-52. Ini pun ayat ini kalau nggak pernah saya ulang itu lupa lagi, Pak. Karena ayatnya sangat susah dipahami bahasa Arabnya, udah tingkat tinggi tuh. Kalau Al-Baqarah enak, Al-Baqarah, Al-Imran itu ayatnya landai-landai. Tapi kalau udah masuk di 26 ke atas, ribet bahasa Arabnya itu. Ya, Wat-Tur wa kitabim mastur bi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adaba rabbika waqi' ma lahu min dafi' yauma tamuru as-sama'u nura. Ini saya rasakan yang ngerti bahasa Arab aja, Pak, cukup susah itu bahasa Arab. Baik, dari ayat 17 dulu kita bacakan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada pada surga-surga, wa na'im, dan surga na'im, dan kenikmatan-kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum, yang mereka senang di sana, puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah jaga mereka dari siksa neraka jahim. Kulu washrabu, silakan makan minum terus kata Allah sampai ayat 21. Maksud saya dari ayat 17 ini sudah berbicara tentang penduduk surga. Ya. Nah, ayat 21-nya coba lihat. Ini yang menjadi dalil orang tua yang soleh. Kalau tadi nomor 3 anak yang soleh, sekarang kebalikannya. Masya Allah, bisa saling memberi nanti, bisa saling membersamai. Ya. Kan nggak enak, Pak. Kalau di dunia kan nggak bisa dipaksakan. Bapaknya ini kaya, rumahnya di Pondok Indah, tapi anaknya nggak begitu ini berhasil. Rumahnya di mana? Di Koja, Tanjung Priok, gitu. Kan beda.
Tapi kalau di surga, orang tuanya diizinkan oleh Allah. Kamu silakan mengangkat derajat anakmu ke surga tinggimu. Dan ini bukan kata Ustaz, Allah yang berfirman. Kasih sayang Allah Pak kepada orang-orang beriman. Coba kita lihat. Atau sudah ada yang buka Pak? Ayat 21-nya silakan. Coba dibaca terjemahannya. Yang lagi pegang handphone sudah buka. Ada nggak? Ketemu nggak? Betul. Saya mau dengar terjemahan resmi dulu. Dan kalau saya terjemahkan harfiah ya, letter. Ada? Atur 21. Tulis di Google-nya aja. Atur 21. Asal ada paketnya Pak. Pak, nggak ada paket nggak bisa. Saya kemarin baru turun di sini pribadi Pak. Ya, dari Madinah saya udah buat roaming untuk di Saudi. Pas kemarin turun di Soekarno Hatta, saya lupa tuh Pak. Ternyata paket saya habis. Ini kenapa sih nggak bisa gitu? Ternyata paket habis. Mau kasih tahu teman-teman supaya angkatin apa? Barang-barang. Kebetulan kemarin saya baru bikin jadi ada paket gitu. Ada nggak? Mas sudah tuh? Iya silakan Pak. Ayat 21-nya. Keras dikit Pak. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Saudara, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Kenapa? Allah sedang menjelaskan bapaknya ini dan ibunya surganya tinggi, tapi anak cucunya surganya rendah. Maka Allah katakan kami pertemukan. Lalu orang tuanya itu ada rasa sedikit, ya Allah, apakah ketika anak kami, cucu kami, surganya dengan surga kami, kira-kira surga kami yang 100 jadi menurun tidak? Kalau menurun kan malu tetangga dong. Surganya turun. Maka dibantah sama Allah. Coba terjemahan lagi, lanjutannya. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Cukup. Dan kami tidak menguranginya. Bapak Ibu kamu jangan takut. Ini karena rahim dan rahmannya aku bertahu. Pahala anda yang 100 tidak bakal turun, tapi aku izinkan anak-anakmu diangkat ke derajat surga. Gitu. Kalau di dunia nggak usah dipaksain itu. Tergantung ekonomi siapa? Anak-anaknya dong. Ya, lagi kalau nebeng sama orang tua di pondok ini, pakai anak juga. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 8, kan jadi omongan sama anaknya. Itu harus kerja tuh gini-gini, mengambil sebagainya. Ini nggak apa-apa. Allah katakan kami pertemukan. Bahkan bukan anaknya doang tuh Pak. Allah katakan anak cucunya. Ini yang saya maksud dengan tema kita ini. Kamu tidak sendiri di akhirat. Artinya bisa saling berbagi. Udah dalam surga kan? Ya. Ini ayat ini bisa kita saksikan nanti di akhirat Pak. Kalau surga Anda lebih tinggi dari anak cucu, Anda boleh angkat mereka. Ya Allah itu anak cucu saya. Allah diizinkan oleh Allah. Baik. Dan ini nomor kelima. Nomor keenam. Hadirin, nomor keenam adalah ini istimewa nih Pak. Terserah umat Islam itu mau kajiannya dari orang mana, dari Jamaah Tabligh, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, tidak peduli kan Allah. Makanya dalam perbedaannya seperti ini, perbedaan mazhab, jangan saling begini. Kenapa? Nomor 6 coba dia. Sholat jenazah. Sholat jenazah jumlahnya 40 orang ke atas. Maka si mayit tertolong dengan doa-doa 40 orang ke atas ini. Terserah 40-nya itu contohnya meninggal dari orang Muhammadiyah yang nyolatin NU, diterima. Yang meninggal dari orang NU yang nyolatin orang-orang Persis, diterima. Yang meninggal orang NU yang nyolatin orang-orang Jamaah Tabligh ataupun Salafi, diterima. Berkasih sayang dalam perbedaan pendapat. Nggak peduli Allah dengan, karena pengajian yang berbeda, manhaj atau madhab yang berbeda, itu cuma jalan saja. Tujuannya kepada siapa? Ya kepada Allah.